Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Andi Febi Satria pada mata kuliah Inventory Management Foundation untuk mahasiswa Business Management semester 5. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab yang berjudul tentang demand forecasting. Apa itu demand forecasting? Demand forecasting adalah peramalan dari permintaan, teman-teman ya. Oke, untuk mempersingkat waktu kita akan langsung memulai dari penjelasannya, teman-teman. Apa sih peramalan permintaan itu? Peramalan permintaan adalah suatu cara yang digunakan untuk membantu memudahkan pihak manajemen agar dapat membuat keputusan yang baik dalam proses produksi. Peramalan permintaan dapat membantu manajemen untuk membuat perencanaan terkait dengan persediaan bahan baku, tenaga kerja, dan faktor produksi lainnya. Jadi kalau kita udah bisa memperkirakan kira-kira berapa sih permintaan yang akan kita terima untuk periode tertentu, kita bakal bisa merencanakan teman-teman, perekrutan bahan bakunya. Lalu kita bisa merencanakan berapa sih tenaga kerja yang harus kita sediakan, terus juga penjadwalan dan lain sebagainya, itu bisa diperkirakan. Jadi kuncinya ini pada peramalan. Nah, meramal ini teman-teman, karena kita meramal ini dengan cara yang ilmiah teman-teman ya. Kita meramal ini menggunakan data teman-teman. Jadi valid hasilnya, tidak menggunakan yang namanya kartu tarot ataupun suatu suatu media-media lain gitu yang sifatnya mistis. Tidak seperti itu teman-teman, karena kita meramal ini menggunakan data. Jadi hasilnya valid dan bisa dipertanggungjawabkan gitu teman-teman ya. Nah, peramalan permintaan ini dari segi operasional biasanya diwakili oleh jumlah penjualan yang dilakukan. Jadi kalau kita ingin meramal dari segi operasional itu biasanya kita meramal data penjualannya. Karena kalau kita tahu data penjualan, kita bakal tahu kira-kira permintaan selanjutnya berapa gitu kan teman-teman ya. Nah, data penjualan di masa lalu sangat penting untuk dicatat sebagai bahan untuk memprediksi permintaan di masa depan. Karena kita meramalnya dengan data time series, kita harus mengacu pada data-data historis sebelumnya gitu teman-teman ya. Nah, metode yang kita gunakan untuk mengeramalkan ini adalah metode moving average atau rata-rata bergerak. Metode moving average ini adalah metode peramalan perataan nilai dengan mengambil sekelompok nilai pengamatan yang kemudian dicari rata-ratanya, lalu menggunakan rata-rata tersebut sebagai ramalan untuk periode berikutnya teman-teman. Istilah rata-rata bergerak atau moving average digunakan karena setiap kali data observasi baru tersedia, maka angka rata-rata yang baru dihitung dan dipergunakan sebagai ramalan teman-teman. Nah, jadi kita bisa meramalkan data di masa depan itu dari apa yang terjadi di masa lalu, kurang lebih gitu ya teman-teman ya. Nah, keuntungan dan kekurangan penggunaan moving average teman-teman. Yang pertama dari segi keuntungan ya teman-teman ya, dia bisa memprediksi peramalan teman-teman. Jadi dia bisa memprediksi kira-kira berapa sih yang akan keluar permintaannya dan lain sebagainya seperti itu. Terus smoothing data teman-teman. Moving average membantu meratakan fluktuasi yang terjadi dalam data time series, membuatnya lebih mudah untuk melihat tren jangka panjang. Jadi dia juga bisa melihat trennya, kira-kira bakal menurun atau naik atau sedang-sedang aja teman-teman. Nah, ini menjadi keuntungan dari penggunaan moving average. Terus identifikasi tren dan anomali, karena dia bisa menganalisis tren, jadi teman-teman bisa mengidentifikasi tren jangka panjang serta anomali perubahan mendadak dalam data tersebut teman-teman ya. Nah, ini kekurangannya teman-teman. Kekurangan penggunaan moving average adalah dia tidak tidak responsif terhadap perubahan mendadak teman-teman ya. Moving average-nya cenderung lambat dan dalam respon perubahan yang terjadi secara mendadak dalam data. Misalnya ada faktor-faktor misalnya kayak corona dan lain sebagainya, itu kan benar-benar membuat berubah banget ya alur dari tren itu. Jadi teman-teman di sini bakalan susah kalau misalnya ada faktor-faktor lain yang mengganggu teman-teman seperti itu ya. Nah, terus hanya bisa memprediksi dalam jangka pendek. Walaupun metode moving average bisa melihat tren dalam waktu jangka panjang, tapi metode moving average tidak bisa memprediksi data dalam periode waktu yang panjang. Karena kalau makin panjang prediksinya harus juga memiliki database yang panjang juga teman-teman ya, atau data historisnya lebih banyak teman-teman seperti itu. Nah, asumsinya penggunaan metode moving average ini harus ceteris paribus. Apa itu ceteris paribus? Ceteris paribus itu adalah suatu kondisi di mana faktor-faktor lain yang mempengaruhi kinerja operasional itu dianggap konstan tetap. Jadi tidak ada yang mengganggu teman-teman ya. Contohnya kayak tadi ada corona dan lain sebagainya, itu dianggap tidak ada. Jadi kalau ada corona dia kan bisa sangat mempengaruhi banget permintaannya gitu kan, fluktuatifnya sangat terlihat sekali. Nah, itu dianggap tidak ada karena dia tidak responsif terhadap perubahan teman-teman ya. Ini kekurangan dari metode moving average teman-teman ya. Nah, terus di sini juga kita akan bicara tentang standar deviasi. Standar deviasi ini digunakan untuk mengukur ketepatan atau keakuratan dari prediksi teman-teman ya. Nah, terus ini teman-teman yang harus dicatat ya. Kalau kita menggunakan metode moving average itu, kalau kita ingin memprediksi satu data, kita harus punya 3 data history minimal.
Lalu kalau kita ingin memprediksi 2 data, kita harus punya 5 data history minimal. Dan untuk memprediksi 3 data, kita harus punya data history minimal 7, teman-teman, seperti itu ya. Nah, ini identifikasi tren menggunakan grafik, teman-teman ya. Nah, jadi setelah kita menghitung prediksinya, kita juga bisa memprediksi tren, teman-teman. Kalau di sini teman-teman lihat ada MA3, MA5 dan MA7. Nah, MA3 ini mewakili prediksi jangka pendek, teman-teman ya. Trennya gimana? Menurun ya kalau di sini dilihat ya. Nah, terus prediksi jangka menengahnya diwakili oleh MA5. MA5 gimana trennya? Menurun juga. Dan MA7 trennya gimana? Menurun juga, teman-teman ya. Nah, ini semuanya diwakili nih dari garis-garis ini, teman-teman ya. Nah, ini salah satu keunggulan dari penggunaan metode moving average. Karena metode moving average ini sebenarnya digunakan untuk menganalisis nilai saham, teman-teman ya. Tapi bisa juga digunakan untuk menganalisis permintaan, teman-teman. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.